Warga Jalan Kimaja, Kecamatan Kedatuan, Bandar Lampung digegerkan dengan ular sanca kembang yang masuk ke permukiman. Ular masuk ke bawah pondasi rumah yang sekaligus tempat usaha jahit pakaian melalui lubang drainase. Penangkapan ular berlangsung sengit dan memakan waktu sekitar 1 jam karena sebagian tubuh ular sudah masuk ke lubang. Warga menarik buntut ular namun gagal didapat. Akhirnya ular sepanjang lebih kurang 3 meter ini bisa dievakuasi setelah warga membongkar lantai rumah. Ular apa sih bang tadi tuh bang? Ular piton. Piton ya. Emang sering bang di daerah sini nih ada ular bang? Sering tapi di kali. Nemu di kali. Kalau yang masuk pemukiman? Baru kali ini ya. Kita oh, dia masuk ke selokan. Motor. Lumayan besar nggak pak? Ya lumayan pak. Itu nyangkut ya pak ya? Ya nyangkut itu belit itu. Belit ya. Ular kemudian dibawa warga untuk diserahkan ke petugas BKSDA Lampung. Warga mengatakan ular jenis sanca kerap terlihat di sekitar permukiman pada musim hujan. Apalagi di sekitar permukiman terdapat sungai yang disinyalir menjadi tempat berkembang biak ular. Andri Kurniawan laporkan dari Bandar Lampung. Kedatangan Cipto Suroso, pria berusia 36 tahun di rumahnya disambut tangis histeris keluarganya Senin siang. Warga desa Bukoposo, Kecamatan Waiserdang, Mesuji ini langsung dipeluk sang ibu dan istrinya penuh haru. Bukan tanpa alasan, penyambutan Cipto penuh air mata itu. Pria 2 anak itu sebelumnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tulang Bawang melalui restoratif justice setelah mencuri getah karet di perkebunan PT Silva Inhuta di Mesuji pada 2021 lalu. Langkah penghentian kasus itu diambil setelah Kejari Tulang Bawang mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain karena Cipto terpaksa mencuri karet senilai Rp500.000 untuk biaya sekolah anak-anaknya. Keluarga menyertai Mas Cipto sehingga jaksa agung mengizinkan kami untuk melanjutkan penghentian penuntutan sampai di sini, tidak akan kami lanjutkan lagi dalam proses persidangan. Hari ini ada Bapak Penyidiknya langsung juga yang menyaksikan. Semoga ini tidak terulang lagi ya Mas Cipto ya. Usai mendapatkan surat keputusan penghentian proses hukum yang disaksikan pelapor dan kejaksaan, Cipto langsung bersujud syukur dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ucapan terima kasih kepada seluruh jaksa Tulang Bawang yang telah memberikan tugas kepada saya dan kepada Pak Kepala Desa. Karena tadi saya ucapkan terima kasih telah mengurusi semua permasalahan yang ada. Pemberian restoratif justice menjadi satu langkah keringanan dan keadilan hukum kepada pelaku tindak pidana ringan meski masih dalam pengawasan aparat keamanan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Upaya heroik menggagalkan pencurian motor yang dilakukan seorang juru parkir di Bandar Lampung mendapat penghargaan dari Polda Lampung. Penghargaan diberikan kepada Taufik Darmawan melalui upacara khusus di lapangan Mapolda Lampung Senin pagi. Penghargaan berupa piagam dan uang tunai diberikan oleh Wakapolda Lampung. Taufik dianggap berjasa membantu kerja polisi menggagalkan pencurian di Jalan Kimaja, Kelurahan Kota Sepang, Bandar Lampung awal Februari lalu. Wakapolda Lampung meminta keberanian Taufik menjadi contoh masyarakat dan polisi lainnya supaya para pencuri tidak lagi leluasa bertindak. Dengan keberaniannya seperti ini, Polri tetap mengapresiasi. Ini keberanian masyarakat ya untuk menggagalkan suatu kejahatan tetap kita apresiasi. Sehingga bentuk apresiasi berikan penghargaan oleh Bapak Kapolda dan kita saksikan bersama. Taufik mengaku sangat terharu sekaligus bangga. Padahal saat itu ia melakukan secara spontan
dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang juru parkir. Jadi dua orang pakai senjata api. Yang bawah itu Pak, yang ngambil motor itu yang bawah. Oke. Sempat ditodongkan senjata api apa gimana Pak? Dia cuma ngancam, kemudian dia lari baru diangkat ke atas. Taufik Dermawan menggagalkan pencurian motor di area parkir yang dijaganya. Ia menghadang pencuri yang akan membawa motor hingga terjatuh. Tersangka akhirnya lolos setelah menodongkan senjata api ke arah massa yang mengejarnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah 5 hari dilaporkan ke Polres Lampung Utara, pria yang mengamuk dan merusak rumah mantan mertuanya di Desa Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Senin siang akhirnya ditangkap polisi. Tersangka bernama Guntori, seorang pengusaha jual beli getah karet. Tersangka ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Polisi menjerat tersangka dengan pasal ganda tentang perusakan, pengancaman, dan penganiayaan anaknya. Ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara. Ya, ini tidak tahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti ataupun mulai tindak pidana lainnya. Jadi ini berdasarkan pertimbangan penyidik, kita hari ini langsung melakukan penahanan. Untuk pasal-pasal yang dikenakan gimana? Ya, jadi untuk tersangka ini ya dikenakan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, penganiayaan terhadap anak, kemudian Undang-Undang KUHP pasal 335 ya, Saat berada di kantor polisi, tersangka membantah tuduhan kemarahannya itu karena tidak diberikan uang 500.000 oleh mantan istrinya. Tersangka mengaku mengamuk di rumah mantan mertuanya sebagai pembelaan diri setelah terlibat keributan dengan keluarga mantan istrinya. Oh, itu bukan penganiayaan. Saya kalau penganiayaan pakai sajam ataupun kayu. Saya menggepok anak saya pakai tangan, dipangkat juga. Berita yang ada di situ kebanyakan hoaknya. Karena ngomong anak saya diterjang itu nggak ada terjangan di situ. Jadi motif kita melakukan itu kepada anak, Bang? Ya, karena anak mau saya ambil, entah ditahan nggak tahu. Tersangka dilaporkan oleh mantan istrinya ke Polres Lampung Utara pada hari Rabu pekan kemarin. Tersangka membawa senjata tajam, mengamuk dan merusak rumah serta kendaraan mantan mertuanya. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.